teori-teori pembelajaran. Nah, oleh karena itu kita next selanjutnya ke pembicara berikutnya, pemateri berikutnya yaitu Ustadz Yahya Sukaryadi, MED ya, Magister Education, Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan untuk memberikan materinya lebih kurang 20 sampai 30 menit. Nanti kita, insya Allah kita akan ada diskusi. Terima kasih juga udah yang sudah hadir nih teman dari Universitas Jambi. Ada Ustaz Soleh juga, Abdul Kudus, mudir di Ma'had Ihya'us Sholihin di Surajul Falah. Ada Abah Suhendi dari Sukabumi. Ada mahasiswa kita juga, Bildina, terima kasih. Ustaz Iqbal Nur Jamil dari IAIB, Institut Agama Islam Bogor ya, dengan Bu Santi, mahasiswi di Pasca Sarjana. Baik, kita next ke pembicara yang kedua, yaitu Ustadz Yahya Sukaryadi, BSH MED. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin jalla jalaluh yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat ilmu. Ini adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada siapa saja. Maka dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seseorang di atas satu yang lainnya. Tentunya pertemuan kita kali ini adalah rahimnya adalah rahim ilmu. Jadi kita insya Allah disatukan dalam rahim ilmu. Jadi ulama urhama fima bainahum. Ya, disatukan oleh rahim ilmu. Semoga ya ini menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahlu ilmu itu saling berkasih sayang di antara mereka dan saling ya mendukung, saling ya berbagi ilmu. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan tentang dirinya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah umat manusia untuk menyempurnakan akhlakul karimah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang yang datang setelah mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Kemudian saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Dr. Wisno telah memberikan kesempatan kepada kami, Ustaz Arif dan saya, untuk share sedikit tentang pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya eh, saya ingin curhat dulu ini Ustaz. Ya, boleh. Silahkan, Ustaz. Gimana, gimana? Curhat dulu. Jadi hubungan saya dengan bahasa Arab ini hubungan yang tarik ulur. Masya Allah. Dalam artian ya karena dulu memang saya belajar bahasa Arab dalam artian terkait pembelajaran bahasa Arab ya metode ini itu karena salah jurusan. Oh, gitu ya. Jadi saya belajar di Sudan itu tentang kuliah syariah, syariah wal qanun, Apa belajar di, tentang di hukum Sudan ya? hukum di Sudan ya baik itu hukum pidana ataupun hukum perdata, akwal saksiyah. Mhm. Kemudian qadarullah ketika itu teman-teman banyak datang dari Pemda Aceh ya teman-teman yang mendapatkan beasiswa dari Pemda Aceh untuk belajar bahasa Arab di sebuah institusi bernama Ma'hadul Khurtum Ad-Dauli. Kurtum. Ma'hadul Khurtum Dauli ya itu memang sudah banyak meluluskan dosen-dosen bahasa Arab. Jadi saya mengenal dulu waktu belajar di Jakarta banyak dosen-dosen Sudan yang ternyata mereka ini adalah senior-senior saya. Jadi kita Hmm. nggak tahu dulu mereka belajarnya di mana. Kemudian tersebar di Indonesia banyak di UIN Malang, ya, Sunan Kalijaga, UIN Syarifullah. Banyak dari antara mereka lulusan-lulusan Sudan. Jadi dari situ saya mulai kepikiran, kalau saya di sini hanya S1 saja pulang, kemudian
saya tidak mengikuti tren. Ternyata memang Sudan ini banyak diminati karena dari segi bahasa. Dari situlah saya coba memberanikan loncat ya, pindah, nyebrang. Jadi kalau ditanya apa itu MED, ya itu sama Indonesia MPD. Kalau Mhm. MPD kan Master Pendidikan, Oke. kalau kita Master Mhm. Education ya sama saja. Jadi antara MPD dengan MED itu sama. Nah, jadi itu sejarah seperti itu. Saya pindah jurusan. Hmm. Dan memang orang yang pindah jurusan itu tidak memiliki basic yang cukup ya, karena harus ada persiapan dulu. Jadi banyak bengongnya saya di S2 ketika itu, karena banyak ketemu istilah-istilah baru yang belum familiar dengan saya. Setelah itu, ya, setelah saya selesai S2 itu memang tidak langsung ya mempraktekkan ilmu yang sudah saya pelajari di S2. Setelah itu saya pergi kemana? Ke Arab Saudi, melanjutkan S2 lagi. Hmm. Karena saya merasa saya S1-nya ini di bidang syariah. Ya. Mhm. Sedangkan bahasa Arab itu ya sambil lewat aja sebetulnya dulu tuh. Mhm. Nah, akhirnya saya lanjut S2 lagi di Unukuro, jurusan usul fikih. Jadi, nah itulah cerita tarik ulur. Maka ketika ditanya pembelajaran bahasa Arab, ini bisa dikatakan saya harus buka-buka file saya yang dulu Iya, mana yang betul, saya betul. bicarakan. Namun, alhamdulillah, jadi, eh, terima kasih banyak ini. Eh, Tentunya mempersamakan persepsi dulu ya terkait torikoh atau toroik ya torikoh atau bisa dijamakan dengan toroik atau turuk ya. Mhm. Saya ingin menyebutkan beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan untuk mempelajari tata cara atau metode belajar bahasa Arab. Dan kebanyakan memang referensinya memang berbahasa Arab semua. Mhm. Ya, karena memang ternyata orang Arab sendiri mereka memiliki perhatian bagaimana cara mereka mengajarkan bahasa mereka kepada orang lain. Mhm. Sehingga mereka memiliki istilah namanya linatiqina bi ghairiha Mhm. atau juga dan istilahin li ghairin natiqina biha. Nah, jadi ada perbedaan juga tuh. Kalau mereka mengatakan li ghairin natiqin, berarti mereka menisbatkan bahwasanya manusia tidak berbicara. Li ghairin natiqin. Natikin, betul, betul, betul. Sedangkan manusia itu bisa berbicara. Jadi tidak kita katakan li ghairin natiq. Insan itu natiq. Jadi Mhm. mereka akhirnya mencoba ya mengkotak-atik lah. Akhirnya menemukan bahwasanya yang pasnya adalah lin natiqina. Jadi Mhm. mengisbatkan sifat nut pada manusia lin natiqina tinggal bi ghairiha. Jadi Hmm. itu yang akhirnya informasi ini saya dapat di ya di kampus itu Ma'had Hurtum Ad-Dauli bahwasanya betul adalah lin natiqina bi ghairiha. Jadi kita Hmm. kalian mengatakan li ghairin natiqin berarti Nggak bisa menafikan ngomong sifat gitu ya. nutq. Seperti itu. Nah, Liqorin itu natikina biha bi lughatil arabiyah. bi ghairiha yakni bi ghairil arabiyyah. Nah. Jadi lengkapnya adalah ta'limu al-lughati al-arabiyyah lin natiqina bi ghairiha. Hmm. Ya. Jadi memang orang Arab juga memiliki kepedulian bagaimana mereka menyebarkan bahasa. Di balik bahasa ada thaqafah. Jadi ini sekedar tambahan saja. Ketika seseorang mengajarkan bahasa, di waktu yang sama dia mengajarkan tentang thaqafah dan budaya. Betul. Nah, thaqafah dan budaya. Itulah sebetulnya yang perlu kita perhatikan saat orang mempelajari bahasa Inggris ya. Mhm. Secara tidak sadar ya banyak thaqafah yang masuk ke kita jika tidak memiliki base yang baik atau juga gaya hidup itu memang seolah-olah bahasa itu memang sebagaimana fungsinya sebagai penyambung. Nah, itu mukadimah. Kemudian ada beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan. Ini referensi yang kita dulu disebutkan oleh dosen-dosen saya terkait tentang manahij. Pertama adalah manahiju wa turuqut tadris al-lughati al-arabiyyah at-takamuliyah. Itu bisa di-download juga ada PDF-nya. Kemudian dikarang oleh Abdurrahman Hamid. Kedua, manahijul lughati al-arabiyyah wa turuqu tadrisiha. Metode-metode atau kurikulum bahasa Arab, metode bahasa Arab dan tata cara mengajarkannya. Sekarang oleh Sa'dun Muhammad. Kemudian ya ada referensi yang namanya juga usulu tadrisi al-lughatil arabiyyah bainan nadhariyati wal mumarasah. Jadi pokok-pokok pembelajaran bahasa Arab antara teori dan praktek. Ya.
Mhm. Abdul Fattah Hasan. Kemudian ada juga eh, Asalibu Tadrisi Al-Lughati Al-Arabiyyah, yaitu Muhammad Ali Al-Khawli. Tata cara mengajar bahasa Arab. Saya cuma saja. Ya, terakhir nih. Al-Idha'at li Muallimi Al-Lughati Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ini karangan Abdurrahman Fauzan ya. Beliau salah satu penyusun. Akhirnya beliau juga menggunakan kata li ghairin natiqin. Sebabnya Hmm. gimana? Allahu a'lam. Ya, kalau saya lebih cenderung kepada linatiqin nabi ghairiha. Ini beberapa referensi ya yang digunakan untuk bisa dijadikan referensi untuk mengetahui bagaimana tata cara mengajar bahasa Arab. Yang semuanya ini bermuara kepada satu kesimpulan, yaitu apa? Ya, bahwasanya ya at-tadrisu yu'addu min alwanil khibratil hayawiyah allati tastanidu fi takwiniha wa numuwiha wa nudjiha ila usulin muayyanah wa ususin muhaddadah wa muqawwimatin wadihah wa laysa tadrisu minal muhawalati al-ashwaiyah awil a'mali al-irtijaliyah allati tuaddi ala ayyi suratin duna irtibatin biqaidatin au taqdimi au taqayyudin binidham. Jadi kesimpulannya adalah kita ngelihat banyak referensi yang ditulis tentang pengajaran metode pengajaran bahasa Arab. Bahwasanya bahwasanya metode ini jelas ya. Dasar-dasarnya jelas dan teruji. Jadi metode ini bukan asal-asalan Mhm. ya, bukan asal-asalan yang tidak ada tujuan yang jelas. Ya, itu kesimpulan seperti itu. Dari semua buku-buku yang mengajarkan tentang metode belajar bahasa Arab, bahwasanya metode pembelajarannya itu sesuatu yang betul-betul jelas, bukan asal-asalan. Oleh Ya. karenanya, saya kaitkan dengan dikatakan dokter, bahwasanya seorang pengajar itu harus betul-betul mengetahui metode pembelajaran bahasa Arab itu bagaimana, Mhm. tidak asal-asalan. Ya, ya, tidak asal-asalan. Walaupun banyak orang yang dengan lamanya dia mengajar bahasa Arab, akhirnya dia menemukan racikan, Mhm. racikan tersendiri. Apa tadi kita ini, Pak? Iya, nih tes. Jadi sebetulnya dosen-dosen ketika mengajar bahasa Arab itu mereka berdasarkan metode yang jelas, ya, Mhm. tidak asal-asalan. Oleh karenanya, ya, metode ini memang harus dikuasai terlebih dahulu oleh seseorang yang ingin mengajar bahasa Arab, seperti itu. Ya. Kemudian apa saja metode dalam pembelajaran bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Kemudian yang dibakukan atau bisa dikatakanlah induk dari segala metode. Tadi satu sudah disinggung oleh atau dua ya, Mhm. disinggung oleh Ustadz Arif. Kita sebutkan sini ada empat ya metode pembelajaran bahasa Arab. Nanti kita akan sebutkan metode yang betul-betul masyhur di Indonesia sehingga ya eh, itu eh, ada sisi negatif yang akhirnya sempurnakan dengan metode lain. Taib. Pertama adalah thariqatul qawaidi wat tarjamah. Nah, ini termasuk metode yang populer Mhm. sekaligus lama juga ya. Disebut dengan thariqatul qawaidi wat tarjamah. Apa itu yang dimaksud dengan thariqatul qawaidi wat tarjamah? Ya, singkat saja, bahwasanya dia adalah termasuk metode yang terlama dalam mengajarkan bahasa ya. Jadi tidak hanya bahasa Arab saja ya. Semua bahasa itu ya menggunakan thariqatul qawaid terjemah. Yaitu apa? Menjelaskan tentang grammar ya. Grammar atau susunan bahasa itu tersebut dijelaskan secara detail ya. Ini kalau kita mungkin ya isim fiil, kita ada verba, subjek yaitu grammar bagaimana susunan kata itu tersusun dengan baik sehingga menjadi jumlah mufidah tadi disebutkan oleh Ustaz Arif. Kedua dengan tarjamah ya karena audien kita tidak memiliki kholfiyah, maka kita bantu dengan menerjemahkan. Ya, terjemah. Bagaimana terjemah ini? Kalau kita dengan bahasa kontemporer adalah hifdzul mufradat, ya, menghafal satu kosakata. Kemudian setelah kita hafal dan pengucapannya betul, bagaimana meletakkan
kata yang sudah diterjemahkan ini dalam susunan yang benar. Ya, seperti itu. Itu secara ringkas tentang Thoriqatul Qawaid wa Tarjamah. Ya, tentunya ini ada beberapa salbiyah atau yang dikritisi tentang metode ini. Ya, ini karena apa? Karena mengesampingkan cara pengucapan karena tidak berpatokan kepada penutur asli. Hmm. Ya, hanya berpatokan teks kaidahnya, kemudian kadang pelafatannya pun kurang benar, ya, karena tidak dari penutur asli. Ya, kemudian eh, terlalu fokus kepada qawaid sehingga seseorang itu hanya mahir dari sisi bagaimana dia mengi'rab, kemudian menulis, akan tapi ketika dia datang untuk mengungkapkan, membicarakan, padahal itu qawaid sudah hafal semua. Tapi ketika berbicara, ya saya ingat dulu ada cerita seorang dosen di Arab Saudi berkunjung kepada seorang pakar nahu terkenal di Afrika itu. Hmm. Ketika masuk dia tanya kayak pahaluka, masya Allah, eh, kam umruka, masya Allah, tabarakallah. Kemudian bagaimana Anda menulis buku, masya Allah, tabarakallah. Jadi yang keluar hanya zikir saja, subhanallah, tabarakallah. Dia tidak bisa mengungkapkan, ya, ingin mengungkapkan akan tapi tidak mampu mengungkapkan karena apa? Karena memang fokus pembelajaran dia terhadap apa? Al-qawaid wa tarjamah. Sehingga sisi bahasa yang artinya sebagai alat untuk berkomunikasi itu terhambat karena terlalu fokus kepada metode thoriqah qawaid wa tarjamah. Kemudian thoriqah kedua, ya, ini yang disinggung oleh Ustaz Arif namanya at-thariqatul mubasyiratu. Ya, at-thariqatul mubasyiratu ini metode langsung, ya, dijelaskan oleh Ustaz Arif bahwasanya seperti fitrahnya seorang anak mengadopsi atau mentalaki kata dari ibunya. Ya, ini namanya thariqatu al-mubasyirah, ya. Jadi bagaimana si anak itu berani ngomong aja dulu, ya, berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, hatinya. Kemudian sikap orang tua, tugas orang tua adalah meluruskan yang benar gini loh, yang benar gini loh, yang penting ada keberanian seseorang untuk berbicara. Ini namanya thariqah al-mubasyirah. Kemudian thariqah selanjutnya, thariqah ketiga adalah thariqah sam'iyah asy-syafawiyah. Ya, thariqatus sam'iyah asy-syafawiyah, ya, ini thariqah tidak berpatokan kepada penulisan, tidak berpatokan pada kaidah, hanya mendengar ucapkan, mendengar ucapkan, mendengar ucapkan, ya. Jadi tidak diajari ini kaidahnya seperti ini, enggak. Yang penting adalah mendengar ucapkan. Kalau ini saya teringat dengan Nadharatul Bi'ah. Ya, Nadharatul Bi'ah itu saya di Sudan itu tinggal di satu kamar yang isinya 8 orang dari keluarga negara yang berbeda. Ya, Warna-warni jadi ya. Hmm. warna-warni. Jadi kemudian setelah itu saya masuk ke komunitas orang Sudan yang di sana saya hanya orang Indonesia sendirian. Jadi saya nggak mau nggak mau saya harus ngomong, ya. Saya mendengar ngomong. Walaupun saya nggak tahu ini nahunya marfu, sorok nggak. Pokoknya yang penting saya ngomong lah. Nah, ini saya kira bagus sekali ya. Seperti disinggung oleh Ustaz Arif tadi ya. Jadi ada orang yang datang ke Madinah belum bisa bahasa Arab, itu orang-orang Afrika itu yang berani-berani. Mau salah benar yang penting ngomong. Ya. Yang Betul. mereka dengar, yang mereka dengar, kemudian mereka bicarakan. Ini juga sama yang saya lihat dengan para pekerja orang Bangladesh, Pakistan, ya, yang di Saudi itu. Saya alhamdulillah sempat di Saudi 9 tahun, Ustaz. Ya. Allah, Jadi barakallahu fiik. bahwasanya banyak di antara mereka yang memang tidak dibelajarkan kaidah. Mereka hanya dibelajar mendengar, ayo, kul, omongin. Itu thariqah sam'iyah, ya. Jadi mereka mendengar, kemudian diucapkan tanpa memperhatikan benar salahnya. Itu juga salah satu thariqah. Baik, ada tiga ya. Thariqatul qawaid wa tarjamah, thariqatul mubasyirah, thariqatul sam'iyah syafawiyah. Kemudian thariqah al-intiqaiyah. Eh, thariqah intiqaiyah. Ini bentar. Thariqah intiqaiyah itu adalah eh, bentuk penyempurnaan dari thariqah tarjamah, ya. Jadi ashab hadza al-ittijah, jadi orang-orang yang
mencetuskan thariqah al-intiqaiyah itu karena merasa bahwasanya thariqah qawaid wa tarjamah ini kurang sempurna, ya, kurang sempurna. Kemudian dia juga melihat bahwasanya thariqah mubasyirah kurang sempurna. Kemudian thariqah sam'iyah Syafi'i kurang sempurna. Jadi bagaimana dia intiqa itu artinya memilih. Intaqi itu memilih. Jadi mereka memilih, ya, semua kebaikan dari metode-metode yang disebutkan di atas. Baik itu qawaid tarjamah, qawaid mubasyirah ataupun qawaid apa sam'iyah asy-syafawiyah. Ya, kemudian dikumpulkan menjadi satu thariqah. Jadi intiqaiyah. Mereka berkesimpulan bahwasanya, ya, ashabut thariqah intiqaiyah ini meyakini bahwasanya tidak ada yang mengklaim bahwasanya metode satu itu lebih baik dari metode yang lain. Ya, la tujadu, ya. Jadi intiqaiyah ini akhirnya berkesimpulan bahwasanya la tujadu tariqatun mithaliyatun tamaman au khati'atan tamaman wa likulli tariqatin mazaya wa uyubun. Jadi dari tiga thariqah yang sudah ma'ruf dalam mempelajari bahasa Arab itu tidak ada thariqah yang is the best. Tidak juga ada thariqah yang salah mutlak, tidak ada. Mhm. Walikulli thariqatin mazaya wa uyub. Setiap thariqah itu memiliki keistimewaan dan kekurangan. Ya. Akhirnya, ya, timbullah, ya, thariqah terakhir ini. Ya. Saya kalau disebut thariqah, tadi kayak thariqah tasawuf nih. Iya, Semakin hari muncul thariqah baru thariqah. iya betul, Lumayan ya. betul. Manhaj gitu, manhaj, Ya, ya. manhaj tarbawi. Yang mana Tarbawi, ya. Hmm. Tapi bukan ini kesamaan bahasa. Akhirnya ada thariqah terakhir, yaitu namanya thariqah at-tawasuliyah wal ittisaliyah. Ya, ini yang dicetuskan oleh, ya, penyusun dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Mhm. Walaupun ruhnya sama, ya, tidak ada thariqah yang sempurna, ya. Tidak ada thariqah yang salah sempurna, yang baik adalah al-jam'u aula minat tarjih, itu ya Ustaz Fikri. Iya. Al-jam'u aula minat tarjih. Ya, Mhm. mengumpulkan lebih baik daripada, ya, menafikan yang ada, ya. Akhirnya ini adalah tujuan akhirnya adalah istikhdam al-lughah al-arabiyyah wasilah ittisal. Kembali ke poinnya. Bahasa itu fungsinya apa sih? Sebagai alat untuk berkomunikasi. Mhm. Untuk apa? Litahqiqi aghradihil mukhtalifah. Untuk menyampaikan tujuan apa maksud yang ingin dia sampaikan. Ya. Oleh karenanya, ya, dikumpulkanlah dalam buku Al-Arabiyah Baina Yadaik semua kebaikan-kebaikan dari semua thariqah, baik itu thariqatul qaid wa tarjamah. Maka dalam Al-Arabiyah Baina Yadaik itu diajarkan juga qawaid, ya, kemudian tarjamah juga ada kamusnya. Jadi Mhm. ternyata tarjamah ini bisa tarjamah antar bahasa, jadi sesama bahasa luar, atau juga dengan menggunakan terjemah sesama bahasa Arab. Ya, kita mengenal bahwasanya banyak kamus dalam bahasa Arab itu juga penjelasan juga dalam bahasa Arab, ya. Kemudian juga banyaklah dari apa tata cara mempelajari bahasa Arab yang dijelaskan dirangkum oleh dalam kitabnya Al-Idoat. Jadi ada kitab namanya kitab Al-Idoat, ya. Mhm. Ini bisa dikatakan buku panduan seorang guru mengajar bahasa Arab. Jadi sebetulnya sebelum mengajar bahasa Arab tadi saya sampaikan harus mengetahui metode-metodenya. Dan Mhm. sekali lagi metode-metode ini tidak baku, ya. Ya. Jadi kembali kepada kelihayan seorang guru ketika dia mengajar, ya. Ketika dia tentunya melihat kemampuan siswa seperti ini, maka dia bisa, ya, berganti-ganti metode. Hmm. Nah, bisa, oh sekarang nih cocoknya saya pakai metode misalnya thariqah as-sam'iyah asy-syafawiyah. Ya, sekarang waktunya timingnya, oh sekarang fokus ke kaidah dulu. Berarti saya menggunakan thariqatul qawaid buat terjemah. Nah, jadi itu fungsinya, ya. Ketika seorang guru mengetahui beraneka ragam metode pembelajaran bahasa Arab, dia tidak baku kepada satu metode sehingga akhirnya monoton dengan satu metode. Si mahasiswa atau audiennya dia tidak mengerti. Maka bagaimana fokusnya? Bagaimana si tolib ini mengerti? Dengan berkreasi, dengan memilih berbagai macam metode yang tentunya sudah teruji, terbukti sekali lagi bahwasanya
pembelajaran itu bukan asal-asalan, ada usus, ada pondasi yang jelas, ahdaf yang jelas, sehingga dengan ahdaf yang jelas, ya pondasi yang jelas, rambu-rambu yang jelas, maka eh, mempelajari bahasa Arab tersampaikan secara sempurna. Nah, ini mungkin sekilas ya murojaah saja nih. Mohon Masya, maaf jika ada kesalahan sana sini. Yang udah tutup file puluhan tahun ini saya baru buka-buka lagi. Masya Ya, itu Allah. mungkin sekilas tentang metode-metode tentang pembelajaran bahasa Arab. Nah, mungkin selanjutnya kita diskusi lagi. Jazakumullah khairan. Jika ada benarnya semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kurangnya itu semata-mata kebodohan saya pribadi. Nasallallahu ilman nafi wa amal salih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Yahya Sukaryadi MAD atas teori-teori tadi menarik sekali nih ada empat teori gitu ya. Jadi Hmm. itu memang betul-betul bisa dikembangkan dan tadi terakhir kalau dalam ranah usul fikih itu thoriqatul jam'i gitu ya. Jadi gabungan gitu ya. Bainal Hijaz wal ini mungkin Kufi wal Kufah ya. Ahlul hadis, ahlul ra'yi mungkin gitu ya. Tapi menarik ya. Itu tadi sebenarnya sangat mungkin untuk dikembangkan menjadi model mungkin bisa ke depan tuh bisa dieksplor lagi untuk pembelajaran tadi Iya. istilahnya itu bahasa Arab karena betul bahasa itu ya civilization ya. Bahasa itu ya peradaban gitu sehingga kemudian Hmm. ya ketika kita belajar bahasa otomatis memang pasti ke bawah peradabannya, ide Betul, gagasan. betul, betul. Tapi secara Ya. spesifik kan apa lima adalah lughatul Arabiyah. Kenapa bahasa Arab ya jelas sekali karena Hmm. ya tadi Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan sumber-sumber asli dari Islam itu ya dalam bahasa Arab. Jadi ya keistimewaan itu luar biasa gitu Hmm. ya. Nah, tapi kemudian Hmm. kan memang ini kalau dalam teori-teori pendidikan itu banyak sekali ditemukan bahwa misalnya karakter dari peserta didik atau siswa yang berbeda-beda. Mungkin dari mulai usia gitu ya, dari mulai usia mungkin gimana nih kalau untuk pembelajaran bahasa Arab untuk orang dewasa gitu kan, untuk orang tua gitu kan, itu kan pasti akan berbeda. Tadi kan rata-rata itu kan ya umurnya antara mungkin mulai dari 7 sampai 18 sampai 20 tahun gitu kan ya. Tapi ketika mungkin mengajarkan yang sudah 30 atau 40, itu kan beda. Termasuk juga mungkin ada al-Arabiyah li fahmil Quran misalnya gitu. Atau mungkin untuk memang ibadah dan lain sebagainya. Kalau itu untuk yang fardu dan seterusnya itu kan itu ada karakter-karakter tersendiri gitu ya. Termasuk juga kalau menurut saya itu dari sisi karakter tadi itu memang merujuk ke teori misalnya ada siswa yang mungkin dia kuatnya tuh di auditori misalnya gitu kan ya. Kemudian ada juga yang mungkin dia visual gitu. Kalau tadi kan visualnya mungkin ada kalau yang mubashir itu yang live gitu. Misalnya nih misalnya kup gitu kan atau gelas gitu kan ya. Itu kan dia disebutkan alma gitu kan. Itu kan dia berarti oh dia mungkin ngarah ke visual dan mungkin ada satu pertanyaan ada banyak pertanyaan sih sebenarnya nanti ya. Nanti mungkin pertanyaan terkait dengan bahwa metode-metode itu kan memang dia kan karena sudah lama dan sudah teruji sebenarnya gitu. Tapi kemudian karena biasa kalau ilmuwan kan cari-cari yang baru, kemudian juga dengan perkembangan sehingga kemudian penggunaan misalnya media gitu ya, penggunaan Ya, media. intinya ke efektivitas waktu ya, Dok ya. Iya betul. Hmm. Bisa waktu. Sebenarnya utamanya itu ketujuan sih sebenarnya. Tujuannya apa? Nah dengan tujuan kan dia penggunaan media, kemudian lingkungan, tadi torikohnya, manhajnya, metodenya. Nah itu biasa dikaji tuh oleh para ahli pendidikan agama Islam gitu ya. Ini luar biasa nih. Termasuk juga mungkin ada nggak? Mungkin nanti pertanyaan berikutnya juga apa manhaj atau mungkin torikoh yang hadisah gitu ya, metode yang kontemporer nih dalam pembelajaran bahasa Arab gitu kan.